Halo guys, OJS akhirnya bangkit lagi nih. Nah, untuk di season kali ini kenalin gue itu host baru di sini. Nama gue Tania sebagai copywriter dari Melon Branding. Di OJS kali ini kita tuh bakal bahas hal-hal yang gak usah serius-serius banget, tapi lumayan menarik nih buat dibahas. Nah, buat video kali ini kita bakal bahas MBTI. Ada yang udah tahu belum nih MBTI itu apa? Sebenarnya Loh. Sebenarnya MBTI ini udah konsep lama banget sih. Sebenarnya kayak orang-orang juga udah ngerti MBTI dari ya beberapa tahun lalu lah. Tapi karena kayak banyak banget nih video-video kreatif yang membawa konsep MBTI di konten mereka. Jadi gue tuh kayak ngerasa kayaknya Melon juga perlu deh buat konten kayak gini. Nah, untuk konten hari ini gue bakalan nebak beberapa teman-teman dari Melon MBTI mereka apa sih? Kayak kita bakalan ngobrol-ngobrol sama mereka langsung abis ini. Terus kita bakalan nebak kira-kira apa ya MBTI mereka. Nah, buat orang pertama yang bakalan gue panggil, boleh deh gue mau ngobrol sama Surya dulu nih. Sebagai Surya, Udah, bisa dibuka. Apa kabar Suryo? baik. Lagi kerja apa Suryo? Kan sekantor aja. Nah, pertama-tama kamu tuh terakhir kali tes MBTI dari kapan? Terakhir kali tes MBTI-nya kapan? Udah lama sih, kemarin. Oke. Iya, Itu betul. lama ya cakupannya. Soalnya kan hari ini bisa aja ganti kan? Betul. Jadi kamu kemarin introvert, sekarang extrovert, ya kan? Gak ada yang tahu, ya kan? Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang bakal aku ajuin tuh nggak kayak yang seputar pribadi banget, nggak juga. Tapi karena kita ini anak agensi ya, jadi mungkin sekitaran anak agensi lah. Pertanyaan pertama, ada klien baru nih Suryo. Ke kamu, kalau misalkan kamu harus ngatur nih meeting sama dia pertama kali, kamu lebih suka meeting sama dia itu offline atau online? Offline dong. Kenapa? Ya, biar kita juga tiada dusta di antara kita lah ibaratnya gitu. Jadi kalau pengen masuk onboarding atau seperti apa ya baiknya kita ketemu langsung, berbicara langsung tuh lebih enak, lebih dapat feel-nya gitu. Jadi ya chemistry di antara kita, antara agensi dengan kliennya itu untuk bekerja sama itu makin erat gitu. Terus sebelum ketemu tuh apa sih yang disiapin? Pertanyaan sih biasanya yang disiapin. Biasanya kan klien tuh nanti bakalan nyebutin kan brandnya tuh apa gitu kan. Paling ntar kita kayak cari tahu dulu aja mengenai brandnya ataupun industri brandnya secara umum gitu. Baru kita ya siapin list-list pertanyaan secara general itu dan apa yang kita mau tahu tentang brand tersebut gitu. Berarti kamu tipe yang orang yang suka ngajak ngobrol orang gitu atau kayak gimana? Kalau nggak suka ngajak ngobrol orang kayaknya enggak deh. Aku juga kayaknya kalau di sini kan pendiam kan biasanya gitu. Gimbal. Kan Melon nih ini ya, susunan ruangannya baru nih ceritanya. Jadi for your information aja. Ruangan kita. Mic-nya juga baru soalnya. Iya, mic-nya kita baru. Susunan ruangan kita baru. Terus buat copywriter sendiri sama Surya sebagai digital marketer kita tuh satu ruangan. Nah, menurut kamu kan waktu itu sebelum ini itu kan kamu ya kerjanya ya udah gitu sendiri walaupun di satu ruangan besar tapi kayak sendiri-sendiri banget. Sama kayak yang sekarang sama ada aku, ada Kak Ari sebagai copywriter-nya juga. Lebih suka yang mana? Kalau yang sekarang sih lebih ke ini sih, lebih ke ibaratnya ya ketenangan sendirinya tuh lebih dapet gitu. Karena kan kita dibagi-bagi ya tiap-tiap bubble. Jadi ada yang bubble designer ya kan, terus aku juga ngikut di copywriter gitu. Jadi kayak lebih dapet sih secara kayak gimana ya ngomongnya? Bisa lebih fokus aja gitu. Cuman ya gitu kalau lagi capek atau stres jadinya harus jalan-jalan jauh dulu kemana gitu. Kalau biasanya kan cukup lihat ke monitornya Maria gitu, dia lagi chatan sama siapa gitu. Kalau sekarang nggak bisa. Jadi kalau stres malah kamu nyari orang? Iya, paling cuman kayak say hi gitu. Kayak misalkan ke Kak Kristo. Kak Kristo lagi ngapain gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan kamu kan sebenarnya sebagai digital marketer juga kan nggak sekali dua kali naikin ads kan, udah sering banget nih. Anggaplah begitu. Kalau misalkan ada klien baru yang tadi nih klien baru abis pitching tadi, abis ngobrol-ngobrol segala macam, terus dia masuk ke ads,
Itu kan bener-bener baru banget. Gimana cara kamu nentuin si ads-nya ini? Kayak target audiensnya segala macamnya itu. Ya yang pertama kayak tadi sih, tujuan daripada kita boarding klien itu kan buat tahu dulu industrinya seperti apa, target marketnya seperti apa, dari versi mereka. Terus, baru saat kita udah dapat informasi tersebut, di dalam kita kan nantinya kan ada di staffing kan ibaratnya kan, ini ada timnya misalkan, kita setim akun eksekutifnya siapa, habis itu copywriter-nya siapa, desainernya siapa gitu kan. Kan bisa juga kan aku kan, dapat juga insight-insight dari, divisi lain gitu. Baru entar di situ kita sesuaikan deh, tergantung dengan apa yang, fakta yang terjadi, terus target dari, kliennya baru kita sesuaikan di situ. Tapi kayak kamu lihat-lihat lagi nggak sih misal, oh brand ini tuh klien ini tuh mirip sama brand-brand sebelumnya loh. Oh itu biasanya pasti sih, kayak misalkan brand konstruksi atau kontraktor, kita kan udah beberapa kan udah ada tuh masuk brand kontraktor, udah ada yang masih jalan, udah yang ongoing, ataupun udah ada yang selesai. Nah, misal masuk lagi kontraktor, nah itu jadi tolak ukur kita juga ngelihat ke belakang gitu. Tanya yang kedua deh, masih yang soal tadi, kalau misalkan kamu dikasih brief sama klien, itu tuh kamu lebih fokus sama detail-detail kecil yang mereka kasih, atau cuman kayak ya udah mereka ngasih tahu gambaran besarnya terus kayak kamu ya lihat dari situ aja? Semuanya harus dilihat sih, karena itu penting banget sih. Kadang kayak dikasih lihat gambaran besar, oh kita itu bisnis yang baru buka, gini, lokasi di sini, lingkungan kita itu perkantoran, gini. Itu kan info umum kan ya. Nah, tapi kita juga harus ngeliat detail-detail kecil, misalkan kayak, oh ternyata ada loh fasilitas, kalau misalkan dalam hotel gitu kan, oh ternyata ada loh kafenya, ada loh lounge-nya gitu. Terus, tapi kita nggak punya kolam renang, gini. Itu kan kayak informasi-informasi kecil kan. Terus misalkan kayak jumlah kamar kita ternyata cuma segini loh gitu. Oh ternyata bisa dapet nih, ternyata hotelnya ini seperti ini, nggak terlalu besar atau seperti apa gitu. Jadinya kan penting juga gitu, hal-hal kecil juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya menurut kamu lebih penting mana? Kalau dibilang lebih penting, penting. informasi itu dua-duanya harus penting sih. Tapi penting kan? Kalau suruh milih? Bingung juga ya kalau kayak gitu ya. Nggak tahu deh. Oke. Nah apa? Aku akan mencoba untuk melihat isi kepalamu. Selanjutnya, kalau misalkan Suryo nih, kalau misalkan kamu mempertimbangkan satu aspek nih, misal buat si klien ini, kamu lebih mikir lebih kayak based on data, apa kayak orang-orang tuh lebih sukanya kayak gini loh, jadi mending kayak gini aja. Dua-duanya penting ya, karena memang asumsi dari kita, hipotesa dari kita, saat kita ngambil keputusan di sini kan hasil dari brainstorming pun itu memang dilandasi oleh data, baik itu data yang dari internal punya maupun eksternal punya, karena kan data kan datang dari mana aja gitu kan, gitu. Tapi kalau dari aku sendiri sih kalau ngejalanin memang sebenarnya berdasarkan data juga sih, data itu penting banget gitu. Walaupun dari aku sendiri yang serba kekurangan ini masih sulit untuk memberikan data ke kalian, mungkin gitu. Kalau misalkan nih, aku kelihatannya lagi diem aja gitu, serius, stres sendiri, apa yang kamu lakuin? Jadi tanya lah. Terus? Kenapa Tan? Gitu. Kenapa Tan? Bener kan? Gitu. Terus? Ya udah, ditanya aja. Oh gini. Oh ya udah, sabar ya. Gitu. Gitu kan biasanya juga. Gitu. Tapi enggak lah, karena aku kan orangnya kan peka ya. Jadi kayak ngelihat nih, nih Tania kayaknya ada yang kurang gitu. Ledekin lah dikit. Karena aku orangnya nggak terlalu frontal gitu ya. Kadang. Gitu. Tapi kalau udah dipancing dan ternyata informasinya benar, baru kita frontalin, nggak apa-apa. Kayak misalkan Maria kelihatan lesu gitu, oh ternyata kurang minum air putih gitu, minumnya teh terus, Coca-Cola setiap hari gitu, baru kita ingetin, karena itu kan baik untuk kesehatannya tim kita juga dong, betul nggak? Betul. Oke, betul. Sebenarnya kan kita tuh di Melon tuh kerjanya based on Notion ya, maksudnya di Notion juga ada nih. Terus kalau misalkan kamu lebih suka yang kayak ada di Notion itu misal sampai tulisan Surya ngerjain ini sampai dari jam segini sampai jam segini, apa gimana? Apa kayak yang penting dikasih tau aja di Notion tuh ada kerjaan ini kerjainnya itu suka-suka kamu tapi nanti selesai semua. Sebenarnya sih kalau untuk workload kerjaan sih ya memang based by Notion ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada juga di mana aku juga kan ngakomodir dari kebutuhannya chip gitu. Kebutuhan chip kan juga aku akomodir juga, kadang
butuh meeting marketing, hayo, meeting update sosial media, hayo, gitu. Meeting SEO pun hayo. Jadi ya sebenarnya kalau based by Notion, tapi nggak juga. Terus kalau buat skala prioritas ya kita harus tentuin sendiri lah, ibaratnya mana yang bisa dikerjain, yang harus dikerjakan duluan, mana yang urgent, mana yang mungkin oh ini kayaknya bisa nanti, gitu. Nanti tapi pasti dikerjain. Setelah ngobrol-ngobrol sama Suryo, kayak aku nebaknya ini, Suryo. Nggak tahu ya, dia ngomongnya kayak gitu loh. Oke, buat yang kedua nih kita panggil lagi. Kalau ini dari desainer kita, si Bocil. Beneran, kamu terakhir kali tes MBTI kapan? Kemarin banget. Pertanyaannya, desainer tuh kalau kamu kerja lebih suka tenang aja sendiri atau kayak misalkan harus sambil ngobrol sama orang? Tapi Maria tipenya tenang Aku gitu. sendiri sih, aku lebih suka tenang, gak diganggu. Pokoknya intinya aku gak suka diganggu. Terus kalau misalkan kamu udah pulang ke rumah nih, terus capek kan? Terus gimana cara kamu santai-santainya di rumah? Aku biasanya tuh pokoknya nyampe rumah, pasti aku langsung rebahan atau nggak mandi, abis itu teleponan, terus abis itu main game. Teleponan tuh karena kewajiban kah? Karena pengen aja. Karena Kayak pengen emang aja. udah jadi rutinitas gitu, emang udah biasa aja gitu aku teleponan. Jadi Bucin. teleponan terus main game bareng, dan main gamenya juga bareng. Jadi aku refreshingnya bareng. Aku sama si doi ini juga sama-sama capek, kita refreshingnya bareng. Susah loh. Kamu sukanya tenang, tapi kalau misalkan nge-recharge itu sukanya sama orang. Tapi kan orangnya yang tertentu. Iya sih. Ini hint kali ya. Ya udah, next aja dulu. Aku baca. Iya, nggak apa-apa. Atau aku baca sendiri aja? Enggak, jangan. Kalau misalkan kamu nih dikasih brief klien baru, terus kalau kamu tuh lebih suka kayak ngecek-ngecek kerjaan kamu yang sebelum-sebelumnya, terus kayak jadi punya inspirasi baru juga kan. Terus atau kayak ya udah imajinasiin dulu aja sesuka kamu. Aku tuh bukan yang kayak ngecek-ngecekin kerjaan yang udah pernah aku buat sih, tapi lebih yang kayak nyari referensi baru lagi gitu. Dan buat ngulik sendiri yang kayak berimajinasi itu sebenarnya agak susah buat aku. Jadi aku dibantu dengan referensi. Ya dari referensi itu mungkin dibantu juga aku imajinasiin sendiri gitu. Implementasi itu cocoknya tuh gimana ke klien baru ini gitu. Kalau kamu tuh lebih kayak terganggu sama misalkan detail kecilnya tuh ada yang kayak ini kok penempatannya salah nih di sini dikit aja, atau misalkan kayak nggak apa-apa tapi kan secara garis besarnya, secara keseluruhannya itu gambarnya kayak udah oke lah. Tergantung sih. Kalau misalkan kerjaannya buru-buru ya udah. Tapi kalau misalkan kayak emang santai ya udah rapiin aja gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kayak dilihat sekilas, oh udah oke gitu. Oke. Tapi itu aku suka kalau ngeliat desain orang tuh kayak misalkan desainnya orang lain misalkan aku lihat terus kayak aku tuh suka mau komentari gitu kayak setiap hal kecil ya, misalkan ini kurang ke atas nih, harusnya ini ke tengah dikit nih, aku gitu. Jadi aku suka komentarin sendiri. Sedetail itu. Sedetail itu. Kalau misalkan kamu ngambil suatu keputusan, kalau misalkan aku lagi tiba-tiba aku sedih, kamu ngapain? Kata dia kenapa? Gitu kan aku biasanya. Kata dia kenapa? Diapain sama Kak Ari? Gitu. Paling gitu. Aku nanya. Kalau aku jawab, iya aku disein Kak Ari, kamu ngomong gimana? Ih, Kak Ari bandel. Kak Ari jahat. Gitu. Oke. Maria banget emang. Kalau misalkan kamu tipe orang yang kalau misalkan bikin di luar dari Notion ya, di luar dari Notion kayak tipe orang yang kalau ngerjain tugas, brief atau kayak kerjaan segala macam itu dijadwalin gitu. Misal kayak aku mau ngerjain tugas ini dari jam 1 sampai jam 3 udah harus gitu doang, harus kelar. Atau tipe yang kayak Maria tolong kerjain ini deh. Tapi kamu kayak milih ya udah aku kerjain itu dulu aja mungkin karena itu lebih cepat atau gimana. Aku ngatur prioritas sih, tergantung. Kalau misalkan tiba-tiba yang masuk itu lebih penting ya udah utamain. Kalau sama pentingnya? Kalau sama pentingnya ya berarti yang masuk duluan aja. Yang belakangan aku belakangin. Tapi berarti kamu tetap stick to jadwalnya. Iya. Kalau misalkan kayak enggak, kalau misalkan kayak misalkan yang jam 1, kalau kamu tuh tipe yang gimana? Kayak yang jam 1 sampai jam 3 kah? Harus benar-benar ngerjain ini dari enggak sih, aku nggak terpatok sama waktunya sih, tapi ke load kerjanya ada apa aja, pokoknya dari itu selesai. Oke. Aku juga tahu nih Maria apa. Nggak tahu ya, aku kan nebak aja.
Maria. Oke. Oke, thank you Maria. Thank Ini you. bukan karena aku nggak suka ngobrol sama Maria, tapi karena kayaknya aku udah terlalu sering melihat Maria gimana-gimana, jadi dia masuk sendiri. Oke, ini orang ketiga yang tiba-tiba masuk sendiri. Kak Ari, apa kabar nih hari ini? Ya, sibuk. Kak Ari kali tes MBTI kapan? Tadi pagi. Kak Ari tuh sebenarnya lebih suka kerjanya sendiri atau misal kayak ada aku ngobrol di sampingnya. Aku tuh suka ya rame-rame, tapi nggak di sebelahmu gitu. Soalnya berisik. Ih, gitu tuh Kak Ari tuh kayak gitu. Kalau misalkan Kak Ari ini di luar kerjaan sih. Kalau misalkan Kak Ari ini ngatur jadwal sama teman sendiri gitu. Jadi maksudnya kayak Kak Ari ngatur jadwal sama satu orang. Nah, Terus berarti nggak tiba-tiba- sendiri dong. Iya kan Kak Ari sama orang itu. Ya berdua. Ya udah berdua. Heeh. Terus orang itu tiba-tiba bawa temen. Bertiga. Iya bertiga. Kak Ari gimana ngadepin si temennya? Ya ngapain dihadapin, kan emang berlawan. Enggak. Kayak maksudnya tetap enjoy kah ada orang baru ini? Ya nggak apa-apa. Aku orangnya itu kok bisa berteman dengan siapa saja, nggak kayak kamu. Kak Ari ini kalau habis kerja di rumah itu ngapain? Nah, ntar habis kerja di rumah. Habis kerja terus kan pulang ke rumah. Oh iya ngapain? betul. Pertama sih buka pagar dulu. Iya. Masukin motor. Iya. Ya yang pasti apa ya, rebahan bentar, mandi-mandi gitu, terus telepon. Nah, nggak boleh mandi. Enggak mandinya 2 kali mandi-mandi. Oh iya, paru-paru itu salah itu. Iya. Kalau kata Rodia Ohi, parunya cuma satu. Iya, parunya Bukan cuma- paru-paru. Ingat ya guys. Ini info kesehatan loh ya, jangan disensor ini. Telepon sama keluarga, doa bareng. Kan saya sebagai seorang Kristen yang taat gitu. Amin. Terus ya udah mungkin kerja lagi gitu. Udah nggak seru banget. Ya emang harus ngapain? Ngapain kayak Yang seru tuh gimana? kalau misal kalau kayak capek abis itu ngapain? Ya, Masa kerja? ya capek kan, nanti udah rebahan bentar. Kalau abis ngobrol sama orang tuh jadinya senang atau enggak? Abis ngobrol sama keluarga tuh jadinya gimana? Ya biasa aja. Ya kadang kalau keluarga lagi sedih, ya masa aku seneng? Ya aku orangnya berempati lah. Aku kan jadi bingung nentuinnya gimana kalau jawabannya kayak gini. Aku bingung. Apa ya? Ya udah kita next dulu lah. Kalau misalkan Kak Ari ini ada proyek baru, ada klien baru. Terus kan berarti kan Kak Ari karena udah beberapa kali megang project, udah banyak banget nih megang project kan. Menurut Kak Ari lebih kayak terpaku sama data-data yang udah sebelumnya Kak Ari lakuin. Itu misal kayak, oh ini tuh works-nya kayak gini loh. Misal F&B, works-nya mending kayak gini aja. Flow-nya kayak gini, nanti kayak gini, karena ini udah terbukti. Atau kayak, karena ini brand baru, mendingan kita bikin yang baru aja. Kalau saya sih gini sih, Kak, saya kepinginnya pengen tahu dulu kliennya itu seperti apa, Kak. Dia punya purpose apa dalam dia bersosial media gitu. Terus ya tentunya pasti ada proses brainstorming dengan tim, Kak. Nggak mungkin kita langsung terapin satu resep buat semua brand gitu, Kak. Gitu sih. Jadi menurut saya seperti itu, Kak. Oh, tapi kalau misalkan dari Kak Ari sendiri, Kak Ari itu lebih kayak ngelihat detailnya atau kayak lebih ngelihat ke visi keseluruhannya dia gitu, project si bisnis. Ya brand inilah. Visinya dong secara keseluruhan gitu. Secara keseluruhan. Tapi Ya. detail juga penting, cuma visi lebih penting. Detail itu mendukung visi. Detail itu mendukung visi. Mm-mm. Oke. Gimana kalau Tania sedih? Udah gitu aja. Oh, kalau Tania sedih. Kapok. 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 Rasain lu. Kok gitu sih? Sudah, gitu doang. Iya kan, sedihmu bahagia aku. Pastinya dibercandain dulu lah, dihina-hina dulu, tapi habis itu kita berikan empati gitu. Kita tanya kenapa kok Tania melo kayak tadi malam. Enggak, kalau misalkan ada masalah, contohnya seperti itu. Terus kalau misalkan nih, Kak Ari tuh punya, kan Kak Ari tuh kalau misalkan weekend tuh masih suka kerja gitu. Yang aku tahu, karena kayak emang ada kerjaan yang harus dikerjain sih. Tapi kalau misalkan Kak Ari tuh udah weekend, itu tuh biasanya ngatur jadwalnya gimana? Apakah kayak yang penting hari ini ngerjainnya tuh kelar, atau misalkan harus
ya udah dari jam 9 sampai jam 12 aja kerjanya, sisanya bisa ngapain aja yang lain. Kalau kamu mengerjakan sesuatu dengan cinta itu namanya passion dan itu tidak mengenal hari kerja. Tapi aku nanyanya bukan passion atau enggaknya, yang aku tanya adalah waktunya. Cara Karin ngatur jadwal. Cara ngatur jadwal. Hmm. Secara spesifik sih nggak ada ya. Dulu itu sempat pakai Notion, cumanya agak ribet juga karena harus estetik gitu. Tapi kurang lebih kalau jam kerja ya ngurusin ini, kebalik ya, ini melon. Setelah jam kerja yang ngurusin yang lain gitu. Tapi berarti nggak ada kayak terlalu mikirin harus jam segini sampai jam segini, harus jam segini sampai jam segini itu. Ya sekelarnya gitu. Sekelarnya. Iyalah. Mantap. Nanti taunya salah semua. Sedih aku. Nah, sekarang kita udah barengan sama teman kita yang terakhir nih yang bakalan kita tanya-tanya hari ini. Halo Amel. Halo. Amel jarang banget nongol di video, jadi kita harus banyakin Amel ada di video ya. Aku mau nanya dong, karena tata ruangannya kayak gini, jadi kayak kita tuh kerjanya udah ada ruangan-ruangannya sendiri, tapi Amel tuh kayak belum punya tempat yang tepat gitu. Tempat yang tepat, belum punya kayak Amel mending di mana ya duduknya. Ketika Amel lagi kerja sendiri nih di satu ruangan. Nah, terus Amel tuh lebih suka yang kayak gitu, yang kerja sendiri aja di satu ruangan, atau kayak satu ruangan besar tuh isinya orang banyak yang berisik. Aku lebih suka sendiri sih. Lebih suka sendiri. Lebih tenang. Lebih tenang. Soalnya kalau di tempat yang rame terus berisik tuh aku lebih sering pakai headset kan. Kayak earphone gitu. Tapi kalau sendiri aku jarang pakai earphone. Oh, udah yang penting tenang aja ya. Iya. Kalau misalkan Amel nggak usah kerjaan kalau yang ini. Kalau misalkan harus mengambil keputusan. Di satu keputusan ini tuh Amel lebih milih misalkan Amel ada mau pergi liburan. Nah, tapi kan berarti kan kemarin udah pernah liburan dong sebelumnya, udah punya pengalaman liburan juga, mirip-mirip kayak gini. Nah, buat ngatur planningnya tuh Amel fokus ke kayak waktu dulu, pengalaman dulu tuh aku tuh kayak gini, jadi hasilnya kayak gini. Mungkin lebih enjoy kalau misalkan kayak gini. Apa orang yang kayak, oh tapi kan tempatnya beda nih, jadi kayak ya udah dipikirin aja di sana, mungkin tempatnya kayak gini, jadi mendingan kita harus ngambil keputusannya kayak gini, kayak gitu. Kalau soal liburan aku lebih suka datang ke tempat yang baru, jadi bukan based on pengalaman. Bukan based on Ya, pengalaman. jadi mencoba datang ke tempat yang baru. Kalau misalkan, ini sama aja deh pertanyaannya. Kalau misalkan aku sedih, Amel ngapain? Kalau misalnya katanya sedih, aku langsung tanya. Terus kalau misalnya masalahnya begini-begini, terus aku bisa bantu, aku bantu. Aku bisa bantu kasih saran atau solusi gitu. Terus Iya. Enggak sih. Gak ada yang salah, gak ada yang benar, guys. Terus kalau misalkan yang terakhir nih, Mel. Amel kan kerjanya banyak ya. Kayak banyak banget. Aku bingung. Amel tiap hari kerjanya banyak banget. Terus gimana caranya Amel buat bikin jadwalnya? kan ada Notion ya sekarang ya, aku catat di Notion atau di HP, di notes gitu. Terus aku pilih-pilih sih dari list-list yang aku tulis itu mana yang aku prioritasin, yang harus dikerjain duluan. Kalau emang nggak bisa dikerjain di hari itu ya di hari berikutnya. Kamu ngasih apa nggak sih? Ngasih. Ngasih kan? Kayak ini. Silakan katanya buka 1, 2, 3. Oke, dari siapa dulu? Ih, sumpah. Ntar dulu. Ih, oh beda di Tipis banget. tipis banget. Tipis. Ya Maria ini Maria aku. Jauh banget Kayak ini. Sumpah? Nih, Jauh ini banget. kalau Suryo tuh aku mikir ini. Dia tuh nggak ada, dia tuh ini jauh banget Suryo. Enggak sih, ada. Soalnya jawaban dia tuh terlalu nggak menggambarkan Apa-apa. dirinya banget. Balik Mungkin aja. sebenarnya Balikin. terbalik. Tapi ini tapi aku nggak bener-bener ENFJ. Belakangnya ada lagi kan? Iya. Aku T. Surya. Terus kalau aku Ada A. Amel ini, Aku INTJ. aku ini. Ih, sumpah. Aku ini. Kok kita sama? Jangan-jangan kita gak jodoh. Oh iya, katanya beda, tapi sama. Sama juga sama Surya. INFJ. Oh iya, NFJ. Iya, ENFJ.
Tapi tuh ini anak nih yang paling tidak terlihat kayak gitu. Aku nggak bisa nebaknya. Aku nggak bisa nebaknya. Kamu terlalu abstrak aja. Sir. Tinggalkan aku sendiri. Aku mau ninggalin teman. Dadah guys. Terima kasih sudah. Iya. Oh iya, speakernya. Speaker kan ini. Balikin. Buat selanjutnya, video-video selanjutnya kira-kira kalian ada rekomendasi apa nih? Misal kayak konten-konten yang lagi seru sekarang. Bisa juga nanti kita coba di Melon. Nanti kita bikin videonya buat kalian. Dan ya udah tungguin aja lanjutannya. Jadi komen terus di bawah dan tungguin lanjutan videonya. Dadah.